Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para donatur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Kamis 26 Februari 2026. Tepatnya saya persis di dekat lokasi pembangunan Musola Al-Karim. Insya Allah mudah-mudahan bangunan ini berjalan dengan lancar. Pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, sambil menunggu maghrib, saya ingin membahas satu hal yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita simak dan amalkan bersama-sama. Yang pertama terkait pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kalian berbuat baik kepada yang masih hidup dan hendaklah kalian berbuat baik kepada yang sudah mati. Kemudian sahabat menjawab, ya Rasulullah, kalau kami harus berbuat baik kepada yang masih hidup, kami ngerti caranya. Kami tahu bagaimana caranya berbuat baik kepada yang masih hidup. Tapi bagaimana caranya kami berbuat baik kepada yang sudah mati? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yang pertama, cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat, terutama kepada orang tua kita, saudara kita yang sudah mendahului kita, yaitu kalau kita membicarakan tentang dia, membicarakan tentang almarhum atau almarhumah, maka bicarakannya kebaikan-kebaikannya. Karena itu menjadi doa. Orang yang masih hidup saja, kita dilarang untuk membicarakan keburukan-keburukannya. Maka lebih-lebih terhadap orang yang sudah meninggal, lebih-lebih terhadap orang yang sudah wafat, maka sebaiknya apa yang kita bicarakan tentang dia, tentang almarhum, almarhumah adalah kebaikan-kebaikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi yang termaktub dalam kitab Al-Usfuriyah, mengatakan bahwa sungguhnya Allah itu maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Tapi kalau tetangga-tetangganya mengatakan kalau almarhum itu adalah orang baik, maka Allah akan angkat kesaksian dari tetangga-tetangganya. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk membicarakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat, membicarakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Maka pantang bagi kita untuk ngomongin yang kurang-kurangnya, ngomongin kejelekan-kejelekannya. Itu yang pertama. Jadi cara berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, maka bicarakan kebaikannya, jangan membicarakan keburukannya. Yang kedua, yaitu dengan cara mendoakannya. Dengan cara mendoakan orang yang sudah meninggal, itu cara kita berbuat baik. Di antaranya lagi dengan kita bersedekah atas namanya, kita berinfak atas namanya, kita berwakaf atas namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Hendaklah kalian bersedekah atas nama diri kalian dan bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal di antara kalian. Jadi kita boleh berinfak, bersedekah, apalagi berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Sebagai bukti sayangnya anak kepada orang tua, maka anak ketika diberikan kelebihan rezeki, maka berwakaflah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah dengan berwakaf, mudah-mudahan orang tua kita diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dan Allah berikan curahan rahmat dan kasih sayang kepadanya sampai hari kiamat. Bapak ibu sekalian, dalam istilah hazanah keilmuan ada istilah ihda'ut thawab. Ihda'ut thawab itu artinya menghadiahkan pahala. Memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Bagaimana hukumnya menghadiahkan pahala? Yang jadi beda pendapat itu adalah bacaan Al-Quran. Apakah bacaan Al-Quran yang kita baca bisa dihadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang tidak sampai. Tapi Ibnu Qudamah dalam hal ini mengatakan bahwa siapapun yang membaca Al-Quran, maka pahalanya adalah hak bagi si pembacanya. Kalau itu menjadi hak bagi si pembacanya, maka terserah dia mau dihadiahkan kepada siapa. Maka di antara kita ada yang membiasakan membaca surat Yasin, membaca surat Al-Muluk, membaca atau menghatamkan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 dengan niat untuk menghadiahkan
untuk almarhum atau almarhumah. Sebagian ulama mengatakan itu sampai dan itu mustahabun, itu sangat dicintai dan itu baik sekali. Tapi sesuatu yang sangat disepakati oleh ulama adalah kita menghadiahkan pahala sedekah kita. Ulama sepakat itu sampai. Ijma' ulama mengatakan bahwa ketika kita sedekah atas nama orang tua kita yang sudah almarhum, ketika kita wakaf atas nama orang tua kita yang sudah almarhum, maka ulama sepakat itu pasti sampai. Dan amalan yang paling cepat sampainya untuk almarhum adalah sedekah dari yang hidup kepada yang sudah mati. Oleh karenanya di Indonesia itu ada kearifan lokal. Kenapa ada acara tahlilan? Acara tahlilan di dalamnya mengandung sedekah. Ada makanan yang disuguhkan untuk para tamu, untuk orang yang berdoa. Sahibul musibah niatnya sedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Dan ulama sepakat sedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu pasti sampai. Dan doa, apalagi doa yang sampai itu bukan saja doanya anak soleh, tapi doanya orang lain juga sampai. Apa buktinya doa orang lain itu sampai? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa bacaan yang kita baca adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa yang melakukan sholat jenazah tentu bukan anak-anaknya saja, bukan saja ahli warisnya, tapi juga tetangga-tetangganya. Sesama muslim, kalau ada seorang muslim meninggal, maka wajib hukumnya memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman. Itu hak antara muslim sesama muslim. Artinya, sekalipun orang lain berdoa untuk almarhum, walaupun dia tidak kenal, asal dia muslim, maka doanya itu pasti sampai. Banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa kata Nabi, barang siapa yang mendoakan, memintakan ampun untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, maka kataballahu lahu awliya'ah, maka Allah akan catat orang yang sering mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, maka orang yang sering mendoakan umatnya Nabi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, maka dia akan dicatat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang lain, saya baca dalam beberapa kitab, misalnya Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa yang memintakan ampun untuk muslimin muslimat, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak muslimin muslimat yang dia doakan. Tentu yang didoakan bukan saja orang yang masih hidup, tapi yang didoakan juga orang yang sudah mati. Tentu jumlah orang yang sudah mati jauh lebih banyak karena lintas generasi. Kalau orang yang masih hidup ya sekarang, itu saja sudah banyak sekali. Maka jangan pernah bosan mendoakan orang yang sudah meninggal, baik kenal ataupun tidak kenal. Lebih-lebih mendoakan orang tua kita sendiri. Barang siapa yang ketika matinya nanti ingin didoakan oleh anak-anak kita, maka saat kita masih hidup, maka jangan sampai kita lupa mendoakan untuk orang tua kita. Kalau keluarga lupa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, sampai malam Jumat lupa tidak mendoakan orang yang sudah meninggal, maka almarhum, arwah-arwah almarhum ini menunggu doa yang dipanjatkan oleh khutib Jumat saat menyampaikan khutbah Jumatnya, saat memanjatkan doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, yang sudah wafat adalah dengan membicarakan kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, dengan mendoakannya, dengan bersedekah, berwakaf atas namanya. Yang ketiga adalah kita berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Jadi kita masih bisa berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dengan berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Kalau almarhum cinta kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, kalau kita menyambung silaturahim dengan keluarganya, itu artinya kita berbuat baik kepada almarhum. Bapak Ibu sekalian, tentu kita punya orang tua, dan sebagian besar dari orang tua kita ada yang sudah almarhum. Maka berbuat baiklah untuk orang tua kita dengan cara berwakaf, bersedekah untuk mereka. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan anaknya, siapa lagi yang mewakafkan hartanya untuk atas namanya, untuk atas nama almarhum? Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kita sayang kepada orang tua kita berinfak, berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah almarhum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.